Rumah tua itu nampak hampir roboh, dengan pintu di tengah dan 2 jendela yang berada di kanan kiri. Halamannya cukup luas. Ada pohon mangga yang tinggi di bagian depan rumah. Orang-orang di sekitar rumah itu enggan berada di depannya. Berembus kabar, ada yang melihat sosok nenek-nenek di dalam rumah tersebut. Kuda hitam yang berdiri di bawah pohon mangga dan makhluk tak kasat mata lainnya. Beberapa kali rumah itu berganti penghuni. Orang-orang yang menyewa rumah tersebut tidak pernah ada yang mampu tinggal melewati lebih dari 3 bulan. Rata-rata mereka mendapatkan gangguan yang konon dilakukan oleh penghuni lama. Orang-orang sekitar menyebut rumah dan tanah tersebut dengan lemah sangar, tanah yang dimana manusia tak boleh tinggal di dalamnya. "Ada kereta lewat, awas ada kereta!" teriak anak-anak kelas 3 yang berjalan bebarengan dengan Bena dan temannya. Secara cepat, mereka semua segera minggir ke sebelah kiri sisi rel kereta. Padahal jalan raya menuju gang, tempat yang mereka tuju, sudah mulai terlihat. Rangkaian gerbong kereta kini melintas dengan kecepatan tinggi. Kereta yang lewat saat ini sepertinya kereta api kelas eksekutif. Biasanya tidak berhenti di stasiun di Kota Bahari. Tujuannya langsung ke stasiun besar lainnya. Kecepatannya tidak dikurangi sedikit pun. Siapa saja yang ada di perlintasan saat ini akan hancur. Masinis tidak akan melakukan pengereman pada kecepatan tinggi. Hal ini bisa menyebabkan kereta api keluar lintasan. Akan lebih banyak korban jiwa yang jatuh. Bena melihat mulut Arif bergerak, seakan sedang mengatakan sesuatu. Namun angin dan suara roda besi yang diciptakan dari kereta api yang lewat membuat Bena hanya bisa melongo, mencoba memahami apa yang sebenarnya ingin Arif katakan. "Sadar tidak, ada darah di gerbong," ucap Arif yang mulai didengar Bena. Mengatakan ada cipratan darah di gerbong kereta. "Darah? Darah apa, Arif?" ucap Bena penasaran. Membuat semua mata orang yang ada di sekitar mereka, tak terkecuali Reza, tertuju pada Arif dan Bena. "Darah? Darah apa sih?" tanya Reza selanjutnya. Tiba-tiba mata Reza menangkap pemandangan orang-orang di pinggir jalan raya yang mulai lari ke arah lain, seperti ada hal yang buruk terjadi. "Itu Ben, sepertinya ada yang tertabrak kereta," teriak Reza, membuat semua mata tertuju pada satu titik. Cepat-cepat mereka semua menuju ke arah kerumunan. Kondisi jalan saat itu masih padat. Pengendara yang tadinya berhenti karena kereta lewat, kini menepikan kendaraan mereka untuk mencari tahu akan peristiwa yang telah terjadi. Reza menerobos lebih dulu ke arah kerumunan. Sepertinya ia ingin buru-buru lebih tahu dari kedua temannya. Sekejap, Reza sudah hilang dari pandangan Arif dan Bena. Ditambah orang-orang yang datang bertambah ramai membuat tubuh Reza kian tak terlihat tertutup kerumunan. Arif dan Bena masih berjalan pelan. Tampaknya mereka masih mempersiapkan mental dengan apa yang akan terjadi. Tak jarang detak jantung kian cepat, apalagi saat mereka sadar raut muka orang lain yang sudah menyaksikan peristiwa tersebut tergambar jelas ekspresi jijik dari wajah mereka. Reza pun keluar dari kerumunan dengan muka merah pucat, matanya sayu, keringat mengucur deras di dahinya, bibirnya bergetar hebat, napasnya seakan habis, dan kini terlihat ia menarik napas dalam-dalam untuk mengatur oksigen yang masuk. Dan tak lama Reza memutahkan semua isi dalam perutnya. Bena dan Arif segera lari ke arah Reza, mencoba menanyakan keadaannya dan apa yang telah terjadi. "Tidak apa-apa kan, Zah?" tanya Bena ingin tahu. "Buta kamu, sana lihat sendiri, Ben," suruh Reza yang masih mengatur nafasnya dengan wajah sedikit menyepelekan. Bena pun terdiam sejenak. Kini ia mencoba melanjutkan langkahnya, menerobos orang-orang yang berkumpul, menutupi sesuatu yang tergeletak di tengah rel kereta. Raut muka Bena langsung berubah muram dengan apa yang kini ia lihat. Rasa sesal tiba-tiba muncul, namun segera terganti pertanyaan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Tampak jelas terlihat di mata Bena, laki-laki tua tergeletak tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Perutnya hancur dengan usus tergurai, entah di mana tubuh bagian bawahnya. Tangan sebelah kiri layaknya kain pel penuh darah yang dihinggapi banyak lalat.
Tulangnya jelas hancur dihajar kereta berkecepatan tinggi. Wajahnya lebih parah dengan banyak gigi yang hancur, entah karena ditabrak kereta atau termakan usia. Yang jelas, posisi mulut atas dan bawah sudah tidak lagi sejajar. Darah terus mengalir dari tengkorak kepala yang pecah di bagian atas. Kini, Bena mundur perlahan keluar dari kerumunan. Tak lama, sirene mobil ambulan terdengar, menandakan kedatangannya. Kini, Bena sudah benar-benar keluar dari kerumunan, membalik badannya dan berjalan ke arah Reza yang masih terduduk di salah satu sisi besi rel kereta. Ben, bagian pinggang sampai kaki, bagian bawah tubuhnya terpental sampai pohon beringin itu, tunjuk Arif yang baru saja datang setelah sebelumnya juga masuk ke kerumunan. Iya, hancur banget, sudah gak ada bentuknya lagi, ucap Bena menimpali Arif yang baru datang. Bagaimana ceritanya ditabrak kereta kecepatan tinggi badan tidak hancur? Timbal Reza membandingkan. Sudah, ayo pulang. Mau nunggu apa lagi? Ajak Bena pada Arif dan Reza. Ayo buruan, sudah gak kuat, ungkap Reza yang masih memegangi perutnya. Mereka bertiga beranjak dari tempat terjadinya peristiwa naas hari itu. Tak lama, polisi memasang garis peringatan guna memudahkan proses evakuasi korban kecelakaan. Mereka bertiga masih melangkah menuju rumah masing-masing, memasuki sebuah gang yang cukup lebar juga. Obrolan semakin seru, membuat rasa penasaran semakin tinggi. Mereka masih mencari tahu siapakah orang yang tertabrak kereta tadi. Apakah warga sekitar atau warga dari luar daerah tersebut? Biasanya akan terdengar sebuah pengumuman dari masjid sekitar jika memang korban kecelakaan adalah orang di sekitar rumah Bena. Bena dan beberapa anak SMP lainnya memang sering berjalan melintasi rel kereta api pada saat pulang sekolah. Mereka lebih memilih letih daripada merelakan uang senilai Rp500 hilang diambil supir angkot. Lumayan untuk tambahan membeli jajan, atau setidaknya bisa masuk celengan plastik berbentuk ayam. Iya, hanya Rp500 ongkos untuk naik sebuah angkutan umum pada saat itu di tahun 2004. Saat mereka menerobos rel kereta api, tak jarang mereka ditegur oleh petugas pengecekan jika berpapasan. Mereka sudah sering kena omel, kadang sampai dikejar petugas hanya untuk memotong jarak perjalanan dari sekolah menuju rumah. Bagaimanapun juga, rel kereta api bukanlah tempat yang ramah bagi gerombolan anak SMP sepulang sekolah. Gila, panas sekali hari ini, keluh Arif, salah seorang teman Bena berbadan tinggi, merasakan hawa panas siang hari yang sangat menyengat di kota Bahari. Lah, maunya bagaimana? Turun salju gitu, bukannya sudah wajar ya? Namanya juga kota Bahari dekat laut. Ya wajar kalau panas, John, timbal Bena menanggapi keluhan temannya. Ya minimal mendung lah, kayak di London. Kan enak, coba saja nasib kita nggak jadi orang kere kayak teman-teman kita yang anak para pejabat itu, pulang sudah ditunggu supir, masuk mobil kena AC. Khayal Arif membalas ucapan Bena. Lah, kere gimana sih, Rif? Bapak kamu kan guru, masih kurang apa gajinya? Tanya Reza teman Bena dengan rambut cepak ala militer. Guru SD gajinya berapa sih, Zak? Honorer lagi. Itu saja bapakku masih harus berjualan baju sore hari di pasar malam. Penghasilan jualan malah lebih besar daripada gaji guru, ucap Arif lesu membalas perkataan Reza. Lah, kenapa tidak fokus jualan baju di pasar malam saja, Rif? Tanya Bena kembali. Katanya ilmu harus dibagikan agar jadi sebuah manfaat. Manfaat apanya? Capek dong, jawab Arif dengan muka menyebalkan. Bocah kentir, timpal Bena singkat. Bena, Arif, Reza, dan beberapa teman lainnya sering sekali melintasi rel kereta api saat pulang sekolah. Daerah rumah mereka memang dekat sekali dengan stasiun, namun mereka tetap sadar akan sesuatu. Konsentrasi mereka harus awas, karena jika melamun sedikit saja, bisa jadi mereka telat menyadari kereta api yang melintas. Maka dari itu, Bena dan yang lainnya lebih memilih tidak berjalan sendiri di rel. Mereka akan melintas beramai-ramai. Masyarakat sekitar masih percaya tentang adanya sosok setan budek, setan yang membuat korbannya melamun dan tidak mendengar saat berjalan di sekitaran lintasan kereta api.
Tak jarang mereka yang terkena sihirnya akan mati tertabrak karena tak mendengar klakson kencang dari kereta api. Siang itu angin laut bertiup lumayan kencang, membuat pohon mangga di depan sebuah rumah yang akan mereka lewati bergerak tak beraturan. Beberapa buah mangga jatuh ke jalan, membuat bocah-bocah di sekitaran rumah itu berlarian mengambil buah yang jatuh. Ada yang dapat mangga yang matang, ada yang masih muda, ada pula yang mendapatkan mangga yang sudah dicicipi oleh Codot. Sang kelelawar malam meninggalkan bekas gigitan lebar hampir separuhnya. Alah, kosong lagi rumah ini. Pada gak betah ya tinggal di rumah ini. Padahal halamannya lumayan loh, adem, ucap Pena sambil memperhatikan papan kayu yang bertuliskan rumah ini dikontrakan, yang terpasang di dekat pagar bambu yang dibuat seadanya. Memang ada yang berani tinggal di rumah ini, Ben. Rumornya rumah ini memang angker. Kata bapakku dulu yang tinggal di rumah ini adalah seorang nenek sendirian, ucap Arif memberikan informasi. Bukan angker, Rif. Lihat bentuk rumahnya. Siapa yang mau nempatin rumah reot seperti ini? Di belakangnya ada kebun pisang yang dekat dengan rel kereta api. Jelas bakal banyak nyamuknya. Mungkin kalau rumah ini dibangun bagus, bakal ada kok yang nempatin, ucap Reza mencoba menjelaskan dengan nalar. Sayangnya ya John, rumah ini tidak mau dibangun begitu saja, timbal Arif. Memang kenapa, Rif? Rumah kok nggak mau dibangun lagi? Tanya Bena yang penasaran. Waktu itu ada beberapa orang yang datang untuk melihat dan merencanakan tentang pembangunan rumah tersebut. Salah satunya yang datang itu adalah anaknya, jawab Arif. Lah, katanya wanita tua itu tinggal sendirian, punya anak toh, tanya Reza memotong penjelasan Arif. Anak angkat, jawab Arif singkat. Lanjut, Rif. Kampret kamu, Zah. Jangan dipotong lah. Ceritanya lagi seru, bro, saut Bena yang semakin penasaran dengan cerita Arif. Sampai mana tadi? Tanya Arif. Anaknya datang mau bangun rumah, jawab Bena dengan muka malasnya. Oh iya, anaknya datang dengan beberapa orang. Mungkin orang-orang yang mau membangun rumah itu. Tapi ada hal di luar nalar yang terjadi. Katanya beberapa orang yang datang itu kesurupan. Mereka semua kayak diusir keluar dari rumah itu, ucap Arif menceritakan. Akhirnya rumah itu dikontrakan ya? Tanya Reza. Iya, dikontrakan dengan harga murah katanya, saut Arif. Ada harga ada rupa, jawab Bena singkat. Aku gak bisa membayangkan itu rumah yang dekat-dekat sama rel kereta, termasuk rumah yang tadi kita bahas. Pas ada korban kecelakaan kayak tadi, itu gimana ya? Uji nyali dadakan gak sih? Lanjut Bena dengan pertanyaan asalnya. Udah biasa sepertinya, Ben. Mereka kan lama di situ. Selama tidak ada yang jaga perlintasan kereta, pasti masih akan ada korban kecelakaan, ujar Reza. Bena, Reza, dan Arif adalah siswa sekolah menengah pertama yang diterima di SMP ternama di Kota Bahari. Sudah setengah tahun mereka bersama saat berangkat maupun pulang sekolah. Mereka bertiga dipertemukan di sekolah tersebut setelah tes penerimaan yang ketat bersaing melawan banyak siswa lain yang ingin masuk ke sekolah tersebut. Pada saat itu, siswa sekolah dasar yang ingin melanjutkan ke tingkat berikutnya harus mengikuti tes terlebih dahulu. Hasil dari nilai yang keluar akan digabung dengan nilai yang siswa dapat dari ujian akhir di sekolah dasar. Sekolah mereka bertiga memang tidak jauh dari stasiun kota. Tak jarang saat hari Jumat, mereka bertiga akan berlari dari kelas saat lonceng penanda pulang sekolah berbunyi. Tujuan mereka adalah stasiun. Pada jam 11 siang, ada satu kereta yang datang dari arah Semarang. Setelah itu, kereta tersebut akan kembali ke depo lokomotif. Tempat kereta dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan jauh. Mereka bertiga akan menumpang kereta itu. Setidaknya lebih mudah daripada harus berjalan di dekat rel kereta api. Dulu pengecekan di stasiun tak seketat sekarang. Orang bisa dengan mudah keluar masuk stasiun. Sesampainya di depo lokomotif, mereka turun dan melanjutkan dengan berjalan kaki menuju rumah masing-masing. Jaraknya tidak terlalu jauh. Rif, itu anak-anak kelas 2 sudah bawa motor ya? Enak kayaknya bawa motor ke sekolah, ucap Bena sambil melihat langit siang itu. Enak lah, Ben. Orang kaya, orang punya macam mereka enak saja,
mau memakai motor ke sekolah, Ben? Jawab Arif sambil nyengir. Ben, masalahnya bukan enak bawa motornya, tapi kita punya tidak motornya, ucap Reza menyambung. Aku kalau bukan karena kebaikan ibunya Arif, mungkin saat ini aku berada di stasiun, dagang rokok atau air mineral. Untuk dana daftar ulang senilai 500 ribu rupiah saja, orang tuaku waktu itu tidak punya, pungkas Bena. Sudah Ben, kita waktu SD misalkan, sekarang dapat kesempatan masuk SMP bagus di kota ini, masa nggak diambil? Sudah, tidak usah drama, jawab Arif sambil memoles kepala Bena. Kampret, sakit ini, timbal Bena kesakitan, yang dibalas Arif dengan tertawa. Loh, kok bisa? Malah ibunya Arif yang membantu. Saudara-saudara bapak sama ibumu kemana? Tanya Reza penasaran. Tidak usah dibahas, hanya membuat pikiran saja. Urusan orang tua aku gak mau tahu, ucap Bena dengan muka yang berubah serius, seperti sedang menutupi sesuatu. Nanti sore main bola api tidak? Tanya Arif mengalihkan pembicaraan. Ayolah, lama kita gak main bola bareng. Masuk SMP sudah sibuk, banyak kegiatan yang perlu diikuti, jawab Bena. Iya, yang sibuk dengan masuk beberapa eskul dan organisasi, balas Reza. Bukan begitu, aku sadar otakku gak bagus-bagus banget. Lumayan loh, kalau bisa masuk tim inti dan menang kompetisi, bisa dapat SPP gratis, ucap Bena. Emang kamu ikut kegiatan apa di sekolah, Ben? Tanya Arif penasaran. Bola voli sama drum band, lebih fokus ke drum bandnya. Tim di sekolah itu sering sekali menang saat karnaval pesta kemerdekaan untuk kategori SMP, jawab Bena. Terus dapat uang gak? Tanya Reza kembali. Enggak, pialanya saja buat pihak sekolah. Tapi pintu pengajuan beasiswa terbuka kalau menang, ucap Bena. Semoga tercapai, Ben. Ya udah, ayo pulang. Ketemu hari Senin ya, ucap Arif. Tanpa terasa, mereka sudah sampai di depan rumah masing-masing. Obrolan mereka membuat jarak tak begitu dirasakan. Ya kalian sudah sampai, enak. Rumah kalian berhadapan begini. Aku masih beberapa puluh meter lagi, gerutu Reza. Apa kamu mau mampir dulu? Minum es teh nih, panas-panas enak kan? Tapi aku gak punya es. Kan keluargaku gak punya kulkas, ledek Bena. Gak lucu, Ben. Ya sudah, bukan ketemu hari Senin, nanti sore, nanti kita bal-balan sepak bola di lapangan, ucap Reza sambil melambaikan tangan dan berjalan menuju rumahnya. Sedangkan Bena dan Arif masuk rumah masing-masing. Assalamualaikum, Bu, ucap Bena yang sudah berdiri di depan pintu sembari melepas sepatunya. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu, Ben, ucap ibunya menyambut kedatangan Bena. Tumben sudah pulang, Mas. Gak pulang sore lagi, saut Raka yang sedang memangku sepiring nasi dan lauknya. Sudah, Bu, hari ini Mas pulang cepat, Kak. Tidak ada kegiatan sehabis sekolah. Bapak sudah pulang dari pasar, sambung Bena dengan pertanyaannya. Bapakmu ya biasa, sudah selesai kegiatan ya gak langsung pulang. Katanya mau cari rumah. Tinggal di rumah ini auranya tidak terlalu baik untuk usaha, jawab ibu Bena. Mau beli rumah, Bu? Tanya Bena sambil berganti baju. Rumah dikontrakan, leh. Uang dari mana coba beli rumah kayak beli getuk? Kalau kata orang sini memang duitnya Mardiah, sambung ibu yang sedang menyiapkan sepiring nasi untuk anaknya. Kok bisa ya? Kenapa kalau masalah harta, orang-orang sini termasuk teman-teman Bena selalu menyebut nama itu? Mardiah. Mardiah siapa sih, Bu? Tanya Bena. Ada yang bilang Mardiah adalah nyai kaya raya yang pernah hidup di wilayah ini. Untuk lengkapnya ibu gak tahu pasti, cuma dengar cerita dari ibu-ibu tetangga kalau beli sayur, jawab ibunya. Kini mereka bertiga berkumpul menyantap sepiring nasi dengan lauk seadanya. Keluarga Bena adalah keluarga yang datang dari luar kota Bahari. Bapaknya bernama Sastro, ibunya bernama Laras. Bena memiliki dua adik laki-laki, yaitu Raka dan Panji. Mereka datang bertaruh nasib untuk mencari kehidupan layak di kota kecil ini sebagai pedagang di pasar. Ibu dan bapaknya adalah orang Jawa yang berasal dari kawasan Karisidenan Surakarta. Sedangkan Bena dan adik-adiknya lahir di kota Bahari. Awal kehidupan Bena bisa dikatakan serba berkecukupan.
Namun, hidup keluarga ini berubah semenjak satu pilihan harus diambil oleh orang tua Bena. Pilihan yang diakibatkan oleh santet yang dikirim ke keluarga itu, yang membuat segala daya dan upaya dalam membangun sebuah usaha hancur. Segalanya kembali dimulai dari titik terendah. Kini, Bena dan keluarganya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang jaraknya hanya beberapa puluh meter dari rumahnya dulu. Kadang hatinya remuk saat melihat rumah tempatnya lahir sudah berganti penghuni. Bukan keluarganya lagi yang meninggalnya, melainkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Suyasa dalam usia 65 tahun pada hari Jumat 6 Februari 2004 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jenazah akan dimakamkan pada hari Sabtu 7 Februari 2004 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dilapangkan kuburnya, serta senantiasa diberikan ketabahan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Demikian pengumuman berita duka hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, itu Pak Yasa, orang gang pojok yang sudah sepuh itu kan? Yang seperti orang gak waras itu? Tanya Bena kepada ibunya. Iya Ben, betul. Beliau seperti itu karena sudah terlalu depresi dengan penyakit diabetes yang diidapnya. Sudah habis banyak uang sampai menjual tanahnya. Anak-anaknya terlalu sibuk untuk terus mengurusnya, jawab ibu Bena. Lah, kok gak diurusin Bu? Anak macam apa mereka? Pangkas Bena dengan kesal. Ben, ada banyak alasan. Pak Yasa itu bukan orang yang gampang diatur. Setidaknya itu yang ibu dengar dari tetangga. Ya, semoga ibu nanti kalau sudah tua gak ngerepotin kamu dan adik-adikmu, jawab ibunya. Ya, gak apa-apa toh Bu. Kan Raka, Mas Bena, dan Panji anak bapak dan ibu, sela Raka sambil meletakkan piring yang baru saja ia bersihkan setelah selesai makan. Punyaku sekalian lah Kak, Bena jahil meledek Raka. Cuci sendiri Bena, mandiri, biar kamu saat pisah sama orang tua bisa apa-apa sendiri, perintah ibunya. Haha, kapokmu kapan Mas? Kini gantian Raka meledek Kang Masnya. Loh Bu, Panji kemana? Bapak? Belum selesai Bena berucap, sosok yang dibicarakan sudah di depan pintu. Assalamualaikum. Loh, kok sudah pada ngumpul? Panji mana? Main lagi? Ucap Pak Sastro yang baru datang. Ya begitu Pak, anak terakhirmu itu main di rental PS di rumah pojok itu, ucap Bu Laras sebal. Ya sudahlah, nanti juga pulang. Ben, kamu lewat rel kereta sepulang sekolah tadi? Tanya Pak Sastro pada Bena. Iya Pak, benar. Ada yang tertabrak kereta tadi. Orang tua, mukanya sudah gak jelas. Bena menjawab dengan semangat, tahu kalau ceritanya menarik. Kamu lihat mukanya? Gak apa-apa kamu lihat orang meninggal seperti itu. Kamu tahu tidak, itu Pak Yasa. Ada yang melihat beliau jalan sendirian di rel kereta itu sebelum kereta melintas. Bapak menjelaskan kepada Bena. Kini, Bena hanya melongo. Nasi yang dia makan tak segera ditelan. Sepertinya ingatan peristiwa tadi kembali masuk ke pikiran Bena. Lekas ia letakkan piring, lalu pergi ke belakang dan memutahkan apa yang dia telan sebelumnya. Apa sih Pak? Anak lagi makan malah mbok ceritaan seperti itu, tegur Bu Laras pada suaminya. Lah Bena yang jawab tadi. Aku pikir dia gak melihat kondisi korbannya, jawab Pak Sastro dengan pembelaan. Assalamualaikum. Sosok anak laki-laki dengan tubuh bongsor, terlihat besar dari usianya, masuk begitu saja menuju kamar mandi. Cak Bagus, sudah selesai main PlayStation-nya? Sudah habis ya uangnya buat main game? Celetuk Pak Sastro yang masih duduk dengan yang lainnya. Kebelet pipis Pak, nanggung ini Panji rampungin dulu ya, jawab Panji dari balik tembok kamar mandi. Bocah semprul gak ada sopan santunya, gerutu Raka. Kenapa Kak? Ada masalah apa dengan Panji? Kok kayaknya kesal begitu? Tanya Bena yang penasaran dengan adik pertamanya.
Biasalah mereka berdua gak akur. Raka ngomongin Panji, tapi malah diledek sama bocah itu. Ibu menjelaskan, Panji, sini Le, kalau sudah selesai. Ada yang ingin Bapak sampaikan. Perintah Pak Sastro pada Panji. Dalam batin Pena banyak menebak-nebak. Terlihat seperti akan ada obrolan serius. Sudah 1 tahun Pena dan keluarganya mengontrak di rumah yang sekarang. Setelah kejatuhan usaha bapaknya yang membuat keluarga itu terjun bebas ke jurang kemiskinan. Segalanya habis dijual, tak terkecuali barang-barang elektronik mereka. Yang tersisa hanya 1 buah radio. Hanya itu satu-satunya hiburan dari keluarga tersebut. Iya Pak, ada apa? Tanya Panji setelah menyelesaikan urusannya di kamar mandi. Sini, duduk samping Bapak. Jadi, Ibu, Pena, Raka, dan Panji, Bapak sudah ambil keputusan. Kita pindah rumah minggu depan ya. Kebetulan rumah ini sewanya juga akan habis bulan ini. Ucap Bapak membuka pembicaraan. Mau pindah kemana Pak? Tanya Ibu halus. Tidak Bu, kita pindah kontrakan. Di tempat ini kurang hoki. Tidak bagus auranya. Bikin rezeki mampet. Jawab Bapak. Loh Pak, di sini kan enak deket sama keluarganya Arif. Udah sering membantu kita loh Pak. Pungkas Pena. Ben, orang kalau bisa itu jangan jadi beban untuk yang lain. Kita nggak tahu hati manusia itu seperti apa. Jadi manusia itu yang mandiri. Jangan suka memanfaatkan apa yang bukan kepunyaan kita. Ucap bapaknya Pena. Lah, nanti nonton TV-nya di mana? Kan kalau di sini tinggal nyelonong ke rumah Mas Arif Pak. Ungkap Raka. Duh Gusti, kalian ini loh belum apa-apa sudah pesimis. Nanti Bapak usahakan kita punya sendiri. Bapak tahu setahun ini bukanlah hal yang baik, tapi Bapak yakin di rumah yang baru ini kita bisa memulai dari bawah bersama untuk mencapai tujuan keluarga kita. Ucap Pak Sastro menjelaskan. Tujuan keluarga apa Pak? Menguasai dunia kayak musuh Power Rangers? Celetuk Panji yang duduk di belakang ibunya. Serius ini? Sentil Raka. Ngapain kamu Kak? Berkelahi saja yuk, tantang Panji. Udah loh kalian berdua ini. Bapak lagi bicara penting. Jadi anak laki-laki yang baik. Panji panggil Mas Raka dengan sopan. Itu masmu loh. Bu Laras mulai mengomeli Panji. Iya Bu, maaf. Habis muka Raka nyebelin. Jawab Panji. Mas, panggil Mas Raka. Perintah Ibu. Mau dilanjut tidak ini? Timbal Bapak yang sudah siap melanjutkan ceritanya. Semua terdiam. Semuanya mengangguk. Tanda pembahasan akan dilanjutkan kembali. Bapak sudah mendapatkan rumah yang nanti akan kita tinggali. Harganya murah banget. Lanjut Bapak memaparkan. Di mana letak rumah itu Pak? Tanya Bu Laras selanjutnya. Masih di sekitar sini Bu, tapi beda gang. Itu loh yang berada gang seberang jalan. Jawab Pak Sastro. Mendengar dari penjelasan bapaknya, Bena seperti tahu akan keberadaan rumah itu. Dia mulai curiga dan menunjukkan rasa tak nyaman. Rasa curiga semakin berkecamuk setelah Pak Sastro menyebut rumah itu nyaman. Terlihat teduh karena ada pohon mangga yang tumbuh di halaman rumahnya. Maaf Pak, apa yang Bapak maksud itu rumah yang ada di Gang Melati, berdekatan dengan rel di Jalan Pelopor? Tanya Bena yang penasaran. Nah itu Bena sudah tahu. Bapak paham kondisi rumahnya memang tidak terlalu bagus. Tapi walaupun rumahnya jelek, kalau kita bisa merawatnya, membersihkannya, rumah itu akan nyaman kita tinggali. Sambung Pak Sastro. Mohon maaf Pak yang banyak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bena nolak. Bena tidak mau. Rumah itu terkenal wingit Pak, angker. Bena nggak mau kalau harus ketemu hal-hal yang aneh. Jawab Bena mencoba melakukan penolakan. Angker-angker, kayak kamu pernah ada di dalamnya. Kamu itu manusia. Kita manusia tidak boleh merasa lemah di depan mereka. Bukan menantang mereka, tapi kalau kita punya tujuan baik, niat yang tulus, kita bisa nyaman berada di mana saja. Bapak menasihati Bena. Tapi benar, kamu sudah memikirkan itu semua Pak. Di belakang rumah itu ada rel kereta loh. Berisik gak itu? Tanya Ibu Laras. Aku sudah tanya yo Bu, sama orang-orang sekitar, gak masalah. Rel kereta itu juga tidak terlalu mepet. Masih ada lapangan dan kebun di belakang rumah. Antara rumah dan rel kereta terpisah lahan kosong yang lumayan luas. Ucap Pak Sastro.
Aku sebagai istrimu manut, Mas. Nurut dengan keputusanmu, asal itu baik untuk kondisi keuangan kita saat ini. Timpal Bularas. Memangnya mau pindah kemana toh, Pak? Tanya Raka yang sedari tadi melongo. Nanti malam temani Bapak ya, Bena. Antar Bapak ke rumah itu. Bapak butuh 2 hari untuk tidur sendiri di rumah itu, pinta Bapak. Pak, maaf, ini Bapak beneran mau tidur sendiri di rumah tersebut? Tanya Bena yang penasaran. Iya, Bapak harus tahu rumah itu dulunya apa. Ya kalau celaka kan cuma Bapak. Kamu dan yang lainnya tidak kena, ucap Bapak. Kalau bicara yang baik toh Pak, doa loh itu, tegur Ibu Laras. Aku yang memutuskan kita pindah. Aku yang harus tanggung jawab. Aku suamimu. Aku bapak anak-anak kita. Saat ini bukan uang yang bisa kuberikan, tapi setidaknya anak dan istriku tidak tidur di bawah kolong jembatan, ucap Pak Sastro. Bena, Raka, dan Panji hanya bisa terdiam mendengar keputusan yang diucapkan oleh bapak mereka. Sewajarnya anak memang sudah seharusnya mematuhi perintah orang tuanya. Ditambah kondisi keluarga mereka yang sedang jatuh, Bena paham posisinya. Hatinya ingin sekali menolak segala keputusan orang tuanya. Tapi sebagai anak, apa yang bisa dilakukan Bena? Dia harus ikut segala peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Baginya saat ini, menjadi anak yang tak banyak pinta dan penurut sudah membantu meringankan beban yang sedang ditanggung oleh kedua orang tuanya. Kini banyak hal yang dipikirkan oleh Bena. Rasanya, semua menumpuk berjejelan dalam otak anak itu. Cerita-cerita seram tentang rumah yang akan ia tempati membuatnya murung seharian setelah bapaknya mengambil keputusan secara mendadak. Malam itu, Pak Sastro dan Bena berjalan menuju rumah yang siang tadi mereka bicarakan. Di tangan Bena, ia membawa tikar. Pak Sastro membawa peralatan lain seperti ceret dan gelas serta cemilan untuk konsumsi. Pak, mau apa tidur di situ sendirian? 2 kali berturut-turut kayak ikut acara uji nyali di TV saja, tanya Bena. Mau izin dulu, ucap Pak Sastro singkat. Sama siapa Pak kenalannya? Tanya Bena. Ya sama penunggu rumah ini Ben. Ya ini, kita kulonuwun dulu lah, jawab Pak Sastro. Bena melihat hal yang tak biasa. Seluruh mata orang-orang seakan tertuju pada dia dan bapaknya. Tak sedikit juga ibu-ibu yang terlihat sedang membicarakan mereka. Saat tiba, terlihat jelas di depan mata Bena, rumah tua itu nampak hampir roboh. Dengan pintu di tengah dan 2 jendela yang berada di kanan dan kiri, halamannya cukup luas. Ada pohon mangga yang tinggi di bagian depan rumah itu. Pak Sastro langsung mengeluarkan kunci untuk membuka rumah itu. Gagang pintu sudah dipegangnya. Sebelum masuk, mulut Pak Sastro seperti sedang melafalkan doa. Setelah itu, barulah beliau membuka pintu, masuk dengan mengucapkan salam. Ayo Ben, masuk, ucap bapaknya. Bena ikut masuk Pak, tanyanya ragu. Masuk saja sebentar, biar kamu tahu. Toh nanti juga tinggal di sini kan, ucap Pak Sastro. Tiba-tiba, terlintas peristiwa yang baru terjadi siang tadi. Lokasi kecelakaan tepat berada di belakang rumah itu. Walaupun jaraknya tidak terlalu dekat, namun tetap saja, di belakang rumah ini adalah kebun kosong yang terdapat pohon beringin besar dan rel kereta api. Kondisi rumah yang gelap, hanya 1 lampu yang terpasang itu pun berada di luar, berada di dekat pintu masuk. Jangan berharap lantai keramik yang Bena injak. Lantai yang ia injak adalah semen yang menutupi tanah, beberapa rusak dan bercampur dengan tanah. Udara pengap langsung menyeruak begitu saja. Angin seakan berhembus kencang keluar dari bagian belakang, membuat bulu kuduk berdiri. Sekilas, Bena melihat sekelebat sosok bayangan berjalan cepat di dalam rumah yang masih gelap. Bena menutup mata, mencoba untuk tidak berteriak. Pikirnya saat itu mungkin hanya halusinasi saja. Pikirannya mencoba realistis. Anak itu memberanikan melangkah bersama bapaknya. Posisi mereka saat ini masih di ruang depan rumah. Keadaan gelap gulita karena lampu belum terpasang. Le, habis ini pulanglah. Bapak tinggal sendirian saja di sini ya, perintah Pak Sastro pada Bena untuk pulang lebih dulu. Bapak tidak kenapa-napa? Tanya Bena memastikan keadaan Pak Sastro. Gak apa-apa. Le, itu tadi yang lewat
dan Ayu yang punya rumah ini, ucap bapaknya. Pena pun kaget mendengar omongan Pak Sastro barusan. Ternyata ia juga melihat hal yang sama. Lalu muncul pertanyaan di benak Pena, dan Ayu siapa? Siapa sosok pemilik rumah ini dulunya? Belum apa-apa, Pena sudah disuguhi hal tak masuk akal. Ben, pulanglah sekarang. Bapak tak apa-apa di sini sendirian. Memang ini syarat untuk izin. Sekalian perkenalan dengan penghuni lama, ucap Pak Sastro lagi. Baik Pak, saya pamit pulang dulu ya, Bapak hati-hati. Pena akhirnya pulang meninggalkan bapaknya sendirian di rumah itu. Pikiran Pena masih membayangkan sosok apa yang nantinya akan ditemui bapak. Sendirian di sebuah rumah yang sering membuat penghuninya tidak betah. Rumor yang beredar, mereka yang pernah tinggal di rumah itu sering mendapat gangguan. Salah satunya munculnya sosok ular besar di kamar belakang. Pena mencoba berpikir positif saja. Mungkin itu benar ular, karena di belakang rumah itu terdapat kebun pisang. Tanpa sadar, Pena penasaran juga dengan keadaan di dalam rumah itu. Mas calon penghuni rumah kontrakan itu, Mas? Pertanyaan itu membuat Pena kaget sesaat. Sudah beberapa menit Pena berdiri di bawah pohon mangga. Oh iya Bu, saya dan keluarga saya yang akan menempati rumah itu, jawab Pena pada seorang ibu yang sedang berdiri di depan rumahnya. Kenalkan, saya Bu Marni. Nanti kalau butuh apa-apa bilang saja ya Mas. Sesama tetangga harus saling bantu, sambut Bu Marni pada Pena yang dari tadi melamun berdiri di depan rumah. Wah, maaf ya Bu, nanti kalau banyak merepotkan Ibu. Perkenalkan, saya Pena, anak dari Pak Sastro. Pena pun memperkenalkan diri. Iya, gak apa-apa Mas, tidak apa-apa. Kenapa memilih rumah ini Mas? Dari dulu penghuni rumah ini gonta-ganti terus loh Mas, tanya Bu Marni pada Pena. Wah, gak tahu Bu, saya hanya mengikuti bapak. Namanya anak ya mengikuti orang tua dulu, jawab Pena ramah. Ya sudah, silakan dilanjutkan kegiatannya. Semoga betah ya Mas. Pokoknya kalau perlu bantuan, ketuk saja pintu rumah saya ya, ucap Bu Marni. Baik Bu, makasih ya. Sekali lagi mohon maaf kalau nanti banyak merepotkan, ungkap Pena. Sambutan Bu Marni cukup hangat. Iya, setidaknya ada tetangga yang baik, walaupun rumah yang nantinya Pena tempati sering dikatakan angker oleh orang-orang sekitar. Mas, bener mau tinggal di rumah ini? Kini, suara Bu Marni terdengar dari belakang Pena. Sayangnya, mata Pena masih bisa melihat Bu Marni yang masih sibuk di depan rumahnya. Seluruh bulu kuduk di tubuh Pena berdiri. Ia seperti terhipnotis kaku. Mas, benar mau tinggal di rumah ini? Suara itu terdengar lagi. Suara Bu Marni terdengar dari belakang tubuhnya lagi. Secara perlahan, Pena memutar badannya ke arah belakang. Dan kini, ia melihat sosok wanita tua berdiri di depan rumah itu dengan senyum yang menyeringai. Berani-beraninya kalian datang ke Lemah Sangar, dasar manusia, ucap sosok yang suaranya menyerupai Bu Marni yang kini berdiri tepat di hadapan Pena. Sosok perempuan tua sebelum Pena membalikkan tubuhnya. Pena berjalan menelusuri rumah itu sendirian. Terlihat di kamar, Raka sedang bersantai setelah membantu dalam proses pindahan tadi. Panji masih duduk di ruang tamu meminum es teh yang ia pesan di warung depan. Bularas masih merapikan tempat yang nantinya akan dijadikan dapur olehnya. Pena terus berjalan menuju pintu belakang. Dibukanya pintu tersebut, sebuah halaman kecil ia temukan. Sudah ada tali yang membentang. Mungkin digunakan oleh penghuni lama sebagai jemuran baju. Dilihatnya kembali, ada kebun dengan pohon pisang yang berjajar. Nampak dari kejauhan, terlihat juga pohon beringin besar yang banyak diceritakan orang sering terlihat sosok tak kasat mata. Kebun itu disekat oleh bambu panjang yang tak rapat, sebagai tanda batas antara rumah yang ia tinggali dan kebun milik orang lain. Ben, mau maghrib masuk, ucap Bularas mengagetkan Pena. Iya Bu, sebentar lagi, jawabnya sambil menoleh ke belakang. Pandangannya kembali lagi ke arah deretan pohon pisang tersebut. Kini, mata Pena menangkap sosok yang ia kenal berdiri di tengah kebun, di antara pohon pisang dan semak belukar. Raka, ngapain kamu di situ? Teriak Pena memanggil adiknya. Raka,
Teriakan Pena lebih keras. Namun, Raka masih terdiam saja dengan muka datar tanpa ekspresi. Raka, Raka, balik, udah maghrib, perintah Pena. Apa sih mas, ganggu saja, teriak Raka dari arah dalam rumah. Jawaban itu muncul dari arah belakang Pena. Dan setelah Pena menghampirinya,